Bismillahirrahmanirrahim. Ana ulangi kemarin pembahasan ya, karena kemarin cuma bertiga. Saya ulangi sedikit bahwasanya di dalam haji itu ada 3 macam ritual. Yang pertama yaitu yang paling ketat, apa yang dinamakan dengan rukun. Nah, rukun itu sesuatu yang harus ada pada manasik haji atau umroh. Yang mana jika ada satu rukun yang tidak terpenuhi, haji atau umrohnya dinyatakan dasar dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Namun yang kedua ada yang dinamakan dengan wajib. Yang pertama ada rukun, yang kedua ada wajib. Dan wajib dan rukun begitu juga wajib dalam haji, itu adalah kedua hal yang berbeda. Adapun kewajiban-kewajiban yang di dalam haji itu memang ya sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan, tapi ketika dia tadi itu terlewat, tertinggal, maka nanti masih bisa digantikan dengan membayar dam atau membayar denda. Nah, misalnya nanti salah satu yang akan kita bahas ini yaitu tentang mikot. Mikot itu apa? Mikot itu ada 2. Mikot itu adalah waktu niat ihram dan tempat niat ihram. Mikot ada yang disebut dengan ini ya, yaitu mikot apa? Mikot makani dan mikot zamani. Nah, ini pertemuan kemarin sebetulnya, cuman diulangi lagi sedikit. Ya, mikot ini ada 2, mikot makani, mikot zamani. Apa itu mikot makani? Mikot makani adalah tempat-tempat yang ditentukan oleh Nabi SAW, yang diperintahkan oleh Nabi mikot dari tempat tersebut bagi orang yang ada di luar area Mekah. Ada mikot zamani. Mikot zamani itu apa? Adalah waktu-waktu yang ditentukan untuk niat haji. Nah, nanti itu kita bahas. Jadi ada rukun, ada wajib. Kalau wajib ini terlewat, misalnya orang ihram tidak di mikotnya, padahal mikot itu ihram di mikot. Ihram di mikot itu salah satu kewajiban dalam haji. Nah, kalau orang meninggalkan kewajiban ini, dia ihramnya tidak di mikot, apakah hajinya batal? Tidak, hajinya tetap sah. Namun karena dia melanggar kewajiban, maka dia wajib membayar denda. Kalau yang dilanggar itu rukun, tidak ada gantinya. Bayar denda sebanyak apapun tidak bisa. Qadha wajib diqadha. Tapi kalau yang di bawahnya rukun yaitu apa? Wajib, kewajiban, ya seperti ihram ada di mikot. Jika terlewat, haji tetap sah. Namun apa? Wajib membayar denda. Yang ketiga adalah sunnah-sunnah. Ya, ritual yang sifatnya sunnah yang ada di manasik haji maupun umroh. Ini dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan juga nggak berdosa, juga tidak menyebabkan kewajiban membayar denda. Nah, seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya 3 macam ini ya. Nah, berikutnya qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Yahrumu bil umrati kulla waqtin. Adapun ibadah umroh, maka ihramnya itu kulla waqtin, bulan apapun, waktu apapun, monggo bisa. Mau bulan apapun selama setahun, ihram umroh sah dan bisa. Nah, akan tetapi ya, mana tadi? Wabil haji fi asyurih, akan tetapi kalau untuk ihram haji ini ada bulan-bulan tertentu yang mana dia dianggap sah niat haji jika bulannya jika niatnya itu terletak pada waktu-waktu tersebut. Apa itu? Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sebetulnya tepatnya ya sampai tanggal 9 ya. Karena kalau orang niat haji baru tanggal 10, ya selesai kasep. Kenapa? Arafahnya kemarin sudah tanggal 9. Nah, maksudnya seperti itu. Jelas ya? Jadi orang lebaran langsung niat haji, boleh enggak? Boleh. Tapi dia harus haji beneran. Nanti ada konsekuensi, apa nih tidak berangkat haji? Ya, berarti dia sudah ihram. Kalau ihram ini berarti apa? Dia tidak boleh melaksanakan hal yang diharamkan bagi orang yang
ihram. Sehingga masa keharaman itu lebih panjang. Semakin dia awal niat, berarti keharamannya semakin panjang. Syawal, Dzulqa'dah, wa Asyar, Dzulhijjah. Nah, gimana kalau orang ya ihram haji tapi Ramadan misalnya. Bulan Ramadan niat ihram haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Dia menyatakan seperti itu. Lillahi ta'ala. Maka in aqadat umrotan, ihramnya sah tapi sah berupa ibadah umroh, bukan ibadah haji. Kenapa? Karena dia tidak niat haji pada mikot zamani untuk haji. Kalau umroh mikot zamaninya tidak ada. Mikot zamaninya umroh tidak ada. Bulan apapun monggo ahlan wa sahlan. Haji ada. Kemudian yang kedua, musonif di sini pengarang kitab Muqaddimah Hadrami, beliau mulai membicarakan seputar mikot makani. Mikot makani ini kok apa? Yaitu tempat-tempat yang ditunjuk oleh Nabi bagi siapapun yang menuju ke Makkah, ya. Misalnya dari arah sini, ya, ada mikotnya. Dari arah sini ada mikotnya. Berangkat dari arah sini ada mikotnya. Dari arah sini, ya, ada mikotnya ini lam ini ya. Nah, kemudian dari arah sini misalnya ada mikotnya lagi. Sehingga ketika seseorang menuju kota Mekah dengan niat memang mau haji atau umroh, dia sebenarnya tidak boleh melewati mikot, melainkan sudah dalam keadaan apa? Ihram. Berbeda kalau nanti dia ke Mekah itu pertama tidak ada niat mau haji atau umroh, nanti pembahasan yang berbeda. Melainkan tidak ada orang yang berangkat menuju Mekah dengan niat haji atau umroh, melainkan diharuskan bagi dia sebelum dia melewati mikot harus niat di mikot tadi. Jadi mikot itu adalah batas akhir dia niat sebelum masuk ke area apa? Makkah al-Musyarrafah. Tapi kalau misalnya orang mau ihram tapi nggak di mikot, tapi sebelum mikot, ya nggak ada masalah. Dalam arti ya tetap afdolan di mikot yang lebih afdol. Cuman kita berbicara boleh apa enggak? Ya boleh-boleh aja. Misalnya pesawat terbang ya, kan Indonesia ya, ini Indonesia ya. Ini Indonesia misalnya melewati Yaman. Yaman nanti dekat sampai, nah tempat ihramnya orang Indonesia dengan orang Yaman ini sama, yaitu apa? Namanya Yalamlam. Area Yalamlam. Misalnya ini Indonesia ya. Kita tuh kalau menuju Mekah itu melewati Yaman. Ya, atasnya Yaman. Waalaikumsalam. Orang Yaman kalau masuk ke Mekah, maka mikot yang diberi batasan oleh Nabi itu yang disebut dengan apa? Yalamlam namanya. Yalamlam. Misalnya sebelum sampai Yalamlam, semua sudah berpakaian ihram, melepas daripada segala pakaian yang mengikat, ya. Kemudian pakaian yang berjahit, dia melepas daripada apa yang diharamkan. Kemudian niat sebelum Yalamlam tidak apa-apa, karena Yalamlam ini batas akhir, ya, yang diwajibkan dia niat sebelum dia masuk ke Mekah, gitu ya. Nah, kalau misalnya orang terlanjur masuk ke Mekah dan dia ihram di Mekah, gitu ya. Terus dibilangi, "Lu kamu baru ihram." "Iya, lu tidak boleh. Kamu harusnya ihramnya itu tadi. Kamu dari mana?" Nanti kita akan bahas. Nanti setiap daerah itu kan beda-beda arah ya. Timur, barat, selatan, utara itu masing-masing ada mikotnya sendiri. "Lu kamu dari mana?" Misalnya, "Oh, dari Indonesia." "Lu kamu harusnya mikotnya di Yalamlam." Kalau dia sudah ihram tapi belum melaksanakan manasik, kemudian dia kembali ke Yalamlam, maka dia tidak jadi dikenakan denda. Dia nggak jadi kena denda. Adapun dosa apa enggak? Ya tergantung. Dia sengaja apa enggak. Gitu ya. Dia ada uzur atau tanpa adanya uzur. Nah, kalau sudah kebelanjur di mana? Melewati mikot, sudah niat, sudah ihram, baru ihram maksudnya.
ya. Maka kalau sebelum manasik dia boleh balik ke mikot untuk menggugurkan apa? Kewajiban yang harusnya dia lakukan tadi. Jelas insyaallah ya. Nah, wa in kana bi Makkah fayuhrimu bil haji minha. Maka pembahasannya sebetulnya kalau dia tadi itu sudah tinggal di kota Mekah, ya dari pintu rumahnya mikotnya. Ya, misal ada orang, ini nih yang merah ini maksudnya tanah haram. Ya, misalnya ada orang tinggal di kota Mekah. Ihramnya dari mana? Ya dari rumahnya. Ya dari tempat tinggalnya, area Mekah. Salam. Wabil umroh min adnal hil. Ini kalau haji ya. Ini kalau haji ya. Ya, ihramnya dia tadi itu dari mana? Harusnya kan dari mikot ya. Ya, tapi kalau ihramnya haji ya dari mikot, tapi kalau penduduk Mekah dari tempat tinggalnya. Nah, melainkan kalau mau ihram umroh ya. Jika mau ihram umroh, maka ihramnya itu bi adnal hil, di tanah halal terdekat bagi dia. Itu boleh. Ya, misalnya dia ada di sini ya. Dia ihram dari mikot, ya kan? Dia pertama kali datang ya, dia ihram dari mikot, kemudian wes menjalankan umroh lah dia. Ya, dia dari sini, dari Indonesia misalnya, wes sampai ke tanah haram, wes dia melaksanakan umroh, tawaf dan lain sebagainya. Terus dia sekarang mau menjalankan umroh lagi, gitu ya. Ya, maka dia cukup apa? Ke tanah halal yang terdekat, kemudian apa? Ihram tadi itu. Bahkan ulama menyatakan cukup kalau misalnya ini kan ada batasan tanah haram ya, ada tanah haram. Kenapa disebut tanah haram? Tanahnya haram dimakan dah. Bukan, maksudnya di situ diharamkan terjadi pertumpahan darah. Jadi betul-betul netral. Betul-betul kultus daerahnya tadi itu. Tanahnya tidak boleh diambil, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian ya, wa ghairul maki yuhrimu bil hajj wal umrah minal miqat. Ya, tapi kalau misalnya selain daripada penduduk Mekah, ya, maka mereka wajib umroh haji maupun dia wajib ihram untuk hajinya maupun umrohnya itu dari mana? Dari mikot. Iya, seperti yang tadi saya jelaskan itu. Nah, mikot ini misalnya Mekah ya, ini Ka'bah. Ini orang dari mana-mana ini. Nah, dari sini. Nah, ini mikot. Wal umroh pun juga demikian. Ya. Wa huwa li tihamatil Yaman. Ini area tihamahnya Yaman itu melewati ya mikotnya itu apa? Area yang dinamakan dengan Yalamlam. Wali Najdihi, daerah Najdul Yaman dan Najdul Hijaz, daerah yang namanya Qarn. Kemudian penduduk Irak, area yang namanya apa? Zatul Irq. Bagi penduduk Syam, penduduk Mesir dan penduduk Maroko, itu area yang dinamakan dengan apa? Juhfah. Nah, kalau penduduk Madinah namanya apa? Dzul Hulaifah. Jadi mikot-mikotnya itu sudah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, bagi setiap area itu. Jadi pokoknya yang melewati situ. Iya, pokoknya yang melewati situ. Yang terdekat mana tadi itu ya. Nah, kalau misalnya gini, ini mikot ya, makani zaman ya. Fa in jawazal miqat, sehingga barang siapa ya ketika seorang tadi itu dia melewati batas mikotnya, misal ini batas mikotnya ya, dia menuju ke kota Mekah untuk haji atau umroh, dia melewati batasan mikot ini tanpa ihram di mikot tersebut atau sebelum mikot. Ihramnya bukan di sini atau di mikot, melainkan apa? Melewati tanpa apa? Tanpa ihram. Ya, muridun nusuk, padahal dia ada niat
manasik baik haji atau umroh. Summa ahrama, kemudian setelah melewati mikot dia baru ihram. Setelah melewati batas apa? Tempat mikotnya dia. Fa'alaihi damun, maka dia nanti diwajibkan membayar denda. Apakah hajinya batal? Tidak batal. Seperti yang tadi kita bahas di awal ya. Beda antara wajib sama rukun. Ya, kalau rukun ditinggalin batal. Kalau wajib ditinggalkan tidak batal, tapi wajib bayar apa? Denda. Wajib dia bayar denda, dam. Ya. Tapi dengan catatan seperti yang tadi saya bilang, kapan dia wajib bayar dam atau denda? In lam ya'ud ilal miqat qabla talabus bin nusuk. Itu pun jika dia setelah ihram tadi itu sebelum melakukan manasik, tidak balik lagi ke mikot dulu. Seperti yang tadi saya ceritakan ya. Ya misalnya orang, loh kamu kok ihramnya kok di sini? Kamu kan dari Indonesia. Loh iya, harusnya mikot di mana saya? Di Yalamlam. Oh ya wis, ini saya baru niat ihram kok. Saya belum melakukan apa? Manasik. Wis tak balik ke Yalamlam. Balik dia ke Yalamlam misalnya. Naik bis. Wis sampai Yalamlam, wis dia ihram di sana kan. Wis balik dia gugur. Tidak diwajibkan membayar dam atau membayar denda tadi. Paham insyaallah ini ya? Jadi gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya diulangi apanya? Diulangi kan sudah masuk ke stepnya haji gitu. Ya. Nah itu terus diulangi, dia kan belum ihram, dia kembali lagi ke jalannya. Nanti kembali lagi. Oh dia belum ihram. Dia belum ihram ya, selama dia balik ke Yalamlam untuk ihram lagi ya aman-aman aja. Jadi nggak perlu mengulangi step by stepnya. Loh dia ini sudah melaksanakan manasik. Iya. Oh, nes kebelanjur melaksanakan manasik. Ya wis, ya dilanjutin aja enggak apa-apa. Wajib bayar dam. Wajib bayar dam. Adapun hajinya atau umrohnya ya tetap sah, nggak ada masalah. Tapi wajib bayar dam. Nah, seperti itu. Cuman masalah apakah dia melanggar? Kan tadi wajib itu kalau ditinggalkan tidak membatalkan ya haji atau umrohnya. Adapun masalah keabsahan itu satu hal, masalah dosa atau tidak itu hal yang lain. Masalah sah apa tidak ketika meninggalkan kewajiban haji, sah tetap. Hanya saja nanti tinggal membayar dam. Dosa apa enggak? Ini lain lagi. Uzur enggak dia itu di dalam meninggalkan kewajiban ihram di mikot tadi itu. Kalau misalnya uzur, apa diantaranya? Jahal, dia memang nggak tahu. Dia nggak tahu. Sampai ke Mekah baru ustadznya bilang, ini harusnya kita gini lu nggak tahu. Maka nggak dosa selama dia tidak sengaja. Tapi kalau sengaja lewat jalan lawis, biar misalnya ya ihram di sana dosa, sekalipun sama-sama wajib bayar dam. Kemudian urutan keafdolan kan tadi dikatakan kalau orang umroh di Mekah, ya kalau umroh ini ya, kalau umroh dari luar Mekah kan jelas ya, ihramnya dari mana? Ya dari mikot-mikot itu sebagaimana haji, ya kan? Nah kalau sudah orang tadi itu di Mekah, ya, apalagi penduduk Mekah misalnya mau niat ihram, maka di mana? Maka ke tanah halal kan? Dia keluar dari area tanah haram ke tanah halal. Jadi itu ada pos-pos apa? Pos-pos untuk niat ihram. Yang paling afdol apa? Di antara pos-pos tanah halal itu, yaitu yang pertama adalah Ji'ronah. Ya, Ji'ronah itu antara Taif dengan Mekah. Jadi yang paling afdol ya ihram di tanah halal itu adalah Ji'ronah. Yang kedua adalah Tan'im. Nah, Tan'im ini yang dikenal ada masjid namanya Masjid Aisyah.
Ya. Setelah Jironah yang nomor 2 yang afdol apa? Tanim. Tapi dimanapun boleh pilih. Yang penting keluar daripada tanah haram sejenak. Bahkan ulama mengatakan, misalnya niki nggih, antara dua meja ini tanah halal, ini tanah haram. Misalnya dia cuma mengeluarkan satu kakinya ke tanah halal dan dia bersandar, dirinya ini menyandarkan kemana? Ke tanah halal, terus balik lagi. Lakafa ini sudah cukup. Ini sudah apa? Sudah cukup. Jirona yang afdol, nomor 2 apa? Tanim. Kemudian yang ketiga adalah Hudaybiyah. Ya, Hudaybiyah. Salam. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi itu ya, di antara kewajiban haji, yang pertama adalah apa? Ihram dari mikot. Dan mikot itu ada 2, ada yang disebut dengan mikot zamani, yaitu waktu apa? Waktu pelaksanaan ihram haji. Kalau ihram umroh bebas kapanpun. Kalau ihram haji cuma di 3 waktu, Syawal, Dzulqa'dah dan 10 pertama Dzulhijjah. Ini sebagaimana tadi kita bahas ya, bahwa ihram itu kan batas akhir ya, akhir batas umroh itu kan apa? Ihram di mikot. Mana yang lebih afdol? Apakah ihram di mikot yang telah ditunjuk oleh Nabi atau ihram dari rumahnya? Misalnya orang di Indonesia anti mainstream, dia ihramnya bukan dari mana? Dari rumahnya dia ihram. Ya, jadi berangkat tuh sudah pakai kain ihram, ya nawaitul hajjah wa haramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik. Dari rumahnya sudah apa? Sudah ihram tadi itu. Maka ada perbedaan. Jangan. Masuk. Aja masuk ke hapus bro. Masuk. Ada perbedaan pendapat antara ulama. Kalau menurut Imam Nawawi yang afdol ya tetap ihramnya di mikot, di tempat-tempat yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Semata-mata apa alasannya itu lebih afdol? Ittiba'an bin Nabi SAW. Karena mengikut sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi. Nabi merintahkan ihramnya di situ bagi area Yaman, Indonesia, di Yalamlam. Ya wis nurut di Yalamlam. Tapi menurut Imam Rafi'i enggak. Dia di apa? Mikot di apa? Ihram di mikot itu batas akhir. Namun kalau orang ihramnya itu malah sebelumnya mikot, apalagi dari rumahnya, itu lebih afdol. Kenapa? Karena itu lebih berat, lebih banyak pahalanya. Ya. Sebagaimana sabda Nabi kepada Sayyidah Aisyah apa? Ajruki ala qadri nasibiki. Wahai Aisyah, pahalamu itu sesuai dengan keletihan, kecapean yang kau rasakan selama menjalani manasik ini. Sehingga ihram dari Indonesia, ya wis haram semuanya. Tidak boleh pakai wewangian, tidak boleh potong rambut, potong kuku, tidak boleh pakai hal-hal yang sifatnya jahitan, tidak boleh pakai hal yang meliputi dan mengikat. Ya, berarti kan lebih jauh, lebih lama. Kata Imam Rafi'i itu lebih afdol. Nah, kemudian pembahasan lagi. Tadi kan dikatakan ya, jangan penghapus otomatis ini ya.
Tadi kan dikatakan apa? Tadi kan dikatakan orang itu dinyatakan haram dan dinyatakan wajib membayar dam. Itu kapan? Yaitu kalau dia melewati mikot, dia menuju Mekah, memang punya niat apa? Mau manasik haji atau umroh. Masuk. Mau manasik apa? Haji atau umroh. Tapi misalnya orang enggak. Orang ini berangkat haji kenapa? Misalnya kulaan kurma, mau jualan kurma Ramadan, misalnya. Ali. Masuk. Masuk dulu. Ali. Masuk. Masuk rumah dulu. Kemudian dia sampai ke Mekah. Dia baru kepikiran. Dia baru dapat hidayah. Lu iya ya. Saya ini di Mekah kulaan kurma. Kenapa saya sekalian umroh aja? Atau kalau misalnya musim haji, dan itu agak mustahil ya karena ketat sekali. Sekalian haji, saya mau haji. Ihramnya dari mana? Ya dari tempat dia tadi itu. Kan dia saat ini sudah berada di area, kan sekarang sudah dia area Mekah, ya kan? Maka niatnya dari situ. Tidak lagi ke apa? Ke mikot tadi itu. Kecuali kalau emang masuknya sudah niat mau haji atau umroh, maka batas akhir niatnya ada di mana? Ada di mikot. Jelas insya Allah ya. Kemudian faslun berikutnya, idza arkanul hajj khamsatun. Ya, rukun-rukun daripada haji itu ada 5 saja. Nah, rukun ini sebagaimana yang tadi kita bahas, ini kalau ada satu aja yang kurang, hajinya apa? Tidak sah. Apa itu? Al-ihram yang jelas, yaitu niat apa? Niat haji. Wal wukuf bi Arafah, wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah niki hadirin intinya ibadah haji. Intinya ibadah haji dan akan kita bahas. Yang ketiga adalah wat tawaf, yaitu melaksanakan tawaf. Tawaf ifadhah. Yang keempat adalah apa? Sa'i antara Safa dan Marwa. Yang kelima adalah wal halqu, bercukur nanti. Rukunnya haji 5 itu. Ihram, ya, wukuf, tawaf, sa'i, halaq. Umroh mirip, cuma dikurangi satu aja. Minus wukuf. Umroh tidak ada wukufnya. Wukuf itu, wukuf di Arafah hanya bagian daripada manasik ibadah haji. Tapi kalau umroh tidak pakai wukuf. Berarti dia cuma apa? Dia ihram, tawaf, sa'i, dan apa? Dan halaq, bersyukur nanti di akhir itu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu di antara rukun-rukun haji maupun umroh ini. Faslun, ya, al-ihramu. Ihram itu apa sih? Ihram adalah niatul haji awil umrati awhuma. Ali masuk dulu. Ali. Masuk rumah dulu. Nanti lagi. Masuk dulu. Papannya di mana? Masuk dulu. Yaitu niat melaksanakan haji saja atau melaksanakan umroh saja atau keduanya sekaligus. Atau keduanya apa? Sekaligus. Ya. Jadi kalau mau dibahas lebih dalam sebetulnya ya, sebetulnya niat haji itu kalau dibagi ada 3, ya, ada 3. Yang pertama yaitu niat haji yang berupa niat ifrad. Apa itu niat ifrad? Niat ifrad itu seperti ini hadirin.
Jadi dia melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu. Selesai melaksanakan ritual ibadah haji, dia melanjutkan dengan apa? Melanjutkan dengan umrah. Dan ini, ifrat ini adalah cara yang paling afdol menurut pendapat Al-Imam Syafi'i. Dengan catatan, dia umrah di tahun yang sama di mana dia haji tadi itu. Itu namanya niat apa? Haji ifrat. Jadi dia menyendirikan. Haji dulu baru apa? Baru umrah. Atau ada yang mengatakan umrohnya itu jangan sampai selesai daripada bulan Dzulhijjah. Ya, nggak selesai daripada bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua yaitu niat haji tamattu. Nah, niat haji tamattu ini gimana? Dia umroh dulu, kemudian apa? Melaksanakan haji. Nah, ini nanti kalau model tamattu ini nanti diwajibkan membayar dam. Ya, diwajibkan membayar dam. Ini bukan berarti umrohnya bulan apa terus nanti haji di bulan haji, enggak ya. Nah, cuma ini nanti sekaligus umroh langsung apa? Disambung dengan haji. Yang di akhir adalah apa? Balik-balik. Yang di akhir adalah al-qiran. Apa itu al-qiran? Yaitu membarengkan haji dan umroh sekaligus. Ya. Atau dia melaksanakan ritual umroh, tengah-tengah ritual umroh sekaligus dirangkap sama apa? Ibadah haji. Nah, ini nanti juga akan kita bahas. Nah, kan ada 3 ya, ada ifrat, haji duluan baru umroh, tamattu, umroh duluan baru haji, qiran, dua-duanya berbarengan. Nah, tapi ada yang keempat, sebagian ulama menyatakan yaitu apa? Al-itlaq. Itlaq itu apa? Itlaq itu ketika dia ihram, dia tidak menyatakan spesifik. Apakah ini ifrat, apakah ini tamattu, apakah ini qiran? Enggak. Pokoknya apa? Nawaitul ihram lin nusuk. Saya pokoknya niat ihram untuk manasik ini. Apa ini ifrat, qiran atau enggak? Wallahu alam. Nah, nanti kemudian ya, setelah itu baru diarahkan. Oh, ini niatnya ini. Atau yang kelima, dan ini niatnya para sahabat ya. Yang kelima ini niatnya sahabat ketika ihram sama Nabi, yaitu apa? Niatu ta'liqil ihram. Dia niat ihram menggantungkan niatnya dengan niat orang lain. Nah, seperti para sahabat ketika manasik sama Nabi, Nabi niatnya apa? Ifrat, qiran, apa tamattu? Wallahu alam. Siapa yang tahu niatnya Nabi? Tapi digantungkan. Dan nanti Nabi ternyata manasiknya kayak apa kan baru ketahuan nanti. Akhirnya mereka niat nawaitul ihram ka ihramin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya niat ihram ya kayak ihramnya Nabi. Nabi mau ifrat, ya saya sama. Nabi tamattu, ya saya akan bareng beliau. Kayak gitu ya. Itu juga model kelima daripada niat haji. Nah. Bayan akidu mutlakon, dan sebetulnya seperti yang tadi kita bahas, sah kok orang itu ketika dia niat haji mutlak, nggak spesifik. Yang mana itu? Boleh. Summa yasrifuhu lima sya'a. Kemudian setelah itu dalam realitanya dia boleh memalingkan kemana? Ke ifrat, ke tamattu, ke qiran, boleh. Wa yustahabut talafut bin niyah, dan disunahkan ya melafadzkan lafadz apa namanya? Haji ini, iya melafadzkan niat haji ini. Fayaqulu, yaitu dengan menyatakan nawaitul hajjah, saya niat haji. Atau kalau misalnya umrah, nawaitul umrata, saya niat umrah. Wa ahramtu bihi, dan saya telah mengihramkan diri saya ya dengan haji atau dengan umrah tersebut lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Ta'ala. Setelah itu membaca apa? Membaca talbiyah ya labbaik Allahumma labbaik. Kalau misalnya menghajikan orang lain,
atau mengumrohkan orang lain. Berarti niatnya nawaitul hajja an fulan. Saya niat haji menggantikan siapa? An Joko misalnya. Menggantikan siapa? Bapak Joko. Maka dia bilang nawaitul hajja an Joko, gitu ya. Saya niat haji badal daripada Bapak Joko. Oh ini ada ya. Wa in hajja wa itamara an ghairihi, ketika dia niat menghajikan atau mengumrohkan orang lain, qala, maka dia menyatakan ini sunnah dalam lisan, namun dalam hatinya wajib hukumnya ya, rukun niat itu. Nawaitul hajja awil umrata, saya niat haji atau saya niat umrah an fulanin, untuk fulan. Ya, umrah badal, haji badal. Wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Wa yustahabu, dan disunahkan apa? At-talbiyah, yaitu membaca labbaik Allahumma labbaik. Ya. Ma'niyah, dengan niat tadi itu. Ya. Jadi setelah niat langsung membaca talbiyah. Karena sebetulnya orang itu ketika berangkat haji atau umrah merupakan panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan ketika manusia itu ada di alamul arwah, kemudian Allah Ta'ala ya menyatakan, ya, alastu bi rabbikum, bukankah saya ini Tuhan kalian? Qalu bala. Maka di antara umat-umat yang kelak jadi orang yang mukmin ketika hidup di dunia, mereka menjawab, bala, iya ya Allah. Ada ulama yang menyatakan ketika seorang hamba itu menyambut pernyataan Allah tersebut, maka itu isyarat insya Allah dia ketika hidup di dunia pasti berangkat apa? Haji atau umroh. Tapi kalau udah jawab tidak berangkat, ya mudah-mudahan kita yang banyak jawabnya ya. Kalau jawabnya 2 kali, berarti bakal berangkat 2 kali. Jawabnya 10 kali, insya Allah berangkatnya berapa? 10 kali. Nah ya apa kita dulu jawab apa enggak? Ya wallahu a'lam ya. Alamul apa? Alamul arwah itu. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Nah, masuk.
La ilaha illallah. Ya, jadi ketika dia tadi itu niat, kemudian apa? Ditutup beda apa beda? Rame ya? Ketika dia ini pecah nanti ya, jangan. Ketika dia tadi itu niat ihram, ya, kemudian dia talbiyah. Nah, talbiyah yang pertama itu disunahkan dengan suara yang pelan. Ya, talbiyah yang setelah niat itu dengan suara yang pelan. Kemudian setelah itu, ya baru talbiyahnya dengan suara yang lantang ya. Memperbanyak talbiyah tadi itu. Ya, dengan suara yang tinggi illa fi awwali marrah, kecuali ketika apa? Talbiyah untuk pertama kali, fayusiru biha. Maka kalau yang pertama kali talbiyah pertama, maka sunnah pelan-pelan. Wasighatuha, sighahnya gimana? Ya labbaik Allahumma labbaik, ya labbaik Allah, ya kami memanggil, ya saya memanggil seruanmu ya Allah, ya labbaik la syarika lak labbaik, ya saya memanggil seruanmu ya Allah, saya mendatangi seruanmu ya Allah, ya dengan seruannya siapa? Yang disuruhkan oleh Nabi Ibrahim, ya saya menjawab seruanmu ya Allah. Innal hamda wa ni'mata laka, sesungguhnya segala pujian, wa ni'mah segala nikmat laka itu milikmu ya Allah, wal mulka begitu juga apa? Kepemilikan segala hal, kerajaan itu milikmu ya Allah, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Nah itu diulangi 3 kali, labbaik Allahumma labbaik 3 kali. Nah setelah 3 kali apa yang dibaca? Summa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali dengan nada yang lebih rendah daripada apa? Talbiyah. Jadi talbiyah 3 kali, salawat 3 kali, kemudian apa? Summa sallallahu aridha wal jannah. Kemudian meminta kepada Allah ya surga dan neraka. Jadi talbiyah 3 kali, sholawat 3 kali, kemudian meminta surga dan ridhonya Allah, serta minta dijauhkan dari neraka juga 3 kali. Ini ada di rotib ini ya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Dan itu bukan zikir asal-asalan. Nabi SAW beliau bersabda, tidaklah seseorang itu meminta ridho dan surganya Allah sebanyak 3 kali. Orang itu kalau sudah minta sama Allah surga,
Sebanyak berapa? 3 kali. Ya Allah, as'aluka ridhaka wal jannah. Diulangi 3 kali. Maka surganya pun akan ikut mengatakan, ya Allah, masukkan dia ke dalam surgamu. Jadi kalau ada orang minta surga sampai 3 kali, surganya ikut minta. Kayak kasihan gitu ya. Ya Allah, sampai 3 kali ini minta. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Begitu juga ketika orang minta berlindung dirinya supaya terhindar daripada neraka 3 kali, neraka pun akan meminta kepada Allah, ya Allah, jauhkan dia daripada nerakamu. Sumada bima ahabba. Kemudian berdoa ya dengan apa yang ia inginkan, ya baik daripada permintaan dunia atau akhirat. Nah, kemudian wa idza ra'al muhrimu syai'an yujibuhu aw yakrahu. Nah, kemudian kan orang itu ketika manasik ya, baik dia tadi itu manasik haji atau umrah, itu kan betul-betul harusnya meninggalkan keglamoran dunia ya. Jadi yang diingat itu hanya Allah, Allah dan Allah. Namun ala kulli hal ya, seperti di Mekah apa sekarang ya, banyak daripada hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang menarik. Ya, daripada bangunan, ya, kendaraan dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW mengajarkan ketika seseorang itu melihat hal yang menakjubkan daripada hal duniawi, atau juga hal yang kurang mengenakkan daripada apa yang dia lihat selama ada di Mekah, maka dianjurkan membaca apa? Seorang tersebut qala labbaika. Labbaika ya Allah, saya manggil. Saya memenuhi panggilanmu ya Allah. Innal aisha aisyul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi adalah kehidupan akhirat. Nah, sehingga ketika orang fokus ibadah, kemudian melihat misalnya hal yang membuat dia lupa dari Allah, langsung baca apa? Labbaika innal aisha aisyul akhirah. Seolah-olah menegur dirinya sendiri. Jangan kamu terlena dengan hal yang fana ini, hal yang terbatas ini waktunya. Innal aisha aisyul akhirah. Karena sungguhnya kehidupan yang hakiki nanti kehidupan di akhirat. Justru ketika engkau fokus dengan Allah, engkau betul-betul bersimpuh kepada Allah, engkau akan jauh mendapat berkali lipat daripada apa yang membuatmu takjub di alam dunia yang fana ini. Nah, jadi innal aisha aisyul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki nanti kehidupan di akhirat. Ya. Misalnya apa? Sesimpel misalnya dia dari hotel mau i'tikaf di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Kau ngeliat ada mobil keren misalnya, ada mobil sport, Lamborghini misalnya. Waduh, Lamborghini ini tidak ada di Tuban misalnya. Tuh mumpung ada ini, saya tak i'tikaf di sini akhirnya ya, mau foto dan lain sebagainya. Nah, itu dia mengingatkan apa? Labbaika ya Allah, aku kesini memanggil apa? Menanggapi atau menuruti panggilanmu ya Allah. Ya, mendatangi panggilanmu ya Allah. Innal aisha aisyul akhirah. Lamborghini tidak ada artinya. Innal aisha aisyul akhirah. Karena kehidupan yang hakiki ya Allah adalah kehidupan di akhirat nanti. Nah, begitu juga hal yang menakjubkan atau hal yang kurang mengenakan juga. Ya, misal dia naudzubillah mendapati apa ada di sana atau melihat hal yang kurang mengenakan, maka dia cukup mengatakan apa? Innal aisha aisyul akhirah. Tidak apa-apa. Ini hal yang kurang enak, tidak apa-apa. Karena ini bukan hidup yang hakiki. Innal aisha aisyul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah apa? Kehidupan di akhirat kelak. Ada beberapa kesunahan yang insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, kesunahan-kesunahan ketika orang itu ihram. Tadi kan kita hanya membahas apa? Ihram itu apa? Kemudian apa yang dibaca saat ihram? Apa yang dibaca setelah ihram? Sekarang kita zoom out lagi. Apa yang disunahkan di dalam apa? Ihram tadi itu. Dari sebelum ihram, ya, bersih-bersihnya, kemudian setelah ihram, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ya, sebelum itu mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Ada yang mau ditanyakan? Tapi cukup jelas insyaallah ya. Kalau gitu wallahu alam bishawab.
Ya, berikutnya pembahasan terakhir daripada hak anak yang harusnya diberikan oleh orang tuanya. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki beliau menyatakan wa minal adab al-islamiyah fi hadzal majal, di antara adab Islam yang harusnya ditunaikan oleh orang tua kepada anaknya yaitu apa? Nahyul walidain ani doa ala auladihim, yaitu larangan orang tua mendoakan jelek kepada anaknya. Wa hadza amrun qabihun khatir, kata beliau. Ini adalah perkara yang jelek dan bahaya. Sedangkan ini kata beliau tersebar di mana? Di lingkungan keluarga muslimin masih banyak yang mendoakan sama anaknya ini anak doa-doa jelek. Bahkan kata beliau wa aksar ma yakunu dzalik minal ummahat. Justru kata beliau yang paling sering doain jelek ini mulutnya siapa? Ibu-ibu tambahan. Ya mungkin capek dan lain sebagainya. Ya. Yang orang punya anak, iya. Katanya dulu pengen punya anak. Setelah punya anak, namanya anak kecil, kayak tadi nih lah, ya apa? Ya sana anak lah, ya apa lagi? Ya emang harus apa? Harus sabar. Meskipun itu nggak gampang ya. Ya, tapi jangan sampai kata beliau mendoakan yang jelek kepada anak. Ketika ibu marah kepada anaknya, maka sobat alaihi la'natuha wa nikmatuha. Betapa sering ketika seorang ibu marah kepada anaknya, ibu menuangkan laknat-laknat kepada anaknya tadi. Kamu ini anak setan misalnya. Betul ya, ketika tumbuh jadi anak setan. Kamu ini anak durhaka, benar-benar durhaka. Hati-hati. Ad-doa muwakkalun bil mantik dikatakan. Doa itu terwakilkan dengan apa? Dengan ucapan. Ketika orang mengucap sesuatu, maka itu adalah doa yang dia panjatkan sebetulnya. Wada'at alaihi bil wail wal halak wasubur. Apalagi naudzubillah ketika seorang orang tua mendoakan anaknya jelek. Kualat kamu nak, kualat beneran itu. Celaka kamu nak, celaka beneran. Melarat kamu nak, nanti melarat beneran. Hati-hati ya, hati-hati. Wa hadza amalun la yaliqu bil Islam. Ini adalah perbuatan yang enggak layak dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Anak enggak pernah minta untuk dilahirkan di muka bumi ini. Tapi kita sebagai orang tua yang minta kepada Allah dan dikasih sama Allah, ya kita apa? Kita bimbing anak tersebut mendapatkan apa? Optimal daripada apa yang ada pada dirinya. Ya, kita optimalkan apa yang ada pada anak tersebut, kita giring dia menjadi pribadi yang terbaik versi dirinya tadi itu. Nah, sehingga kita perlu hati-hati di dalam apa? Berucap. Sebetulnya pernah kita bahas ini ya. Orang-orang dulu itu kalau doain anaknya apa? Allah yahdik. Nah, meskipun agak pegel ya orang-orang. Kalau doakan Allah yahdik kamu ini. Allah yahdik itu maksudnya apa? Padahal artinya kan bagus. Semoga Allah memberimu hidayah. Doa kenapa kok saya hidayah? Sesat saya ini. Kan gitu ya. Padahal itu doanya orang-orang dulu gitu. Allah yahdik. Itu kesal sekali, marah sekali. Itu ucapannya apa? Allah yahdik. Semoga Allah memberimu hidayah. Jadi marahnya pun itu berbuah apa? Doa kebaikan. Seperti yang juga pernah kita bahas, ya itu menjadi afirmasi kepada anak. Kamu ini anak kurang ajar, kamu ini anak durhaka, kamu ini anak nggak pernah nurut. Itu secara nggak langsung akan masuk ke bawah alam sadar mereka, dan dia tumbuh besar dengan kepribadian itu. Oh iya, saya anak nggak nurut. Oh iya, saya anak yang nakal. Oh iya, saya anak yang durhaka. Dan dia akan tumbuh dengan itu. Disadari atau tidak. Makanya Nabi SAW beliau melarang daripada doa-doa yang jelek. Sampai beliau niku bersabda apa? La tad'u ala anfusikum. Jangan doa jelek. Yang pertama, jangan doa jelek kepada diri kalian sendiri. Aduh, susah saya ini. Susah beneran. Aduh, miskin saya ini. Miskin beneran. Aduh, sakit-sakitan saya ini. Sakit-sakitan beneran. Kata Nabi, jangan seperti itu. Yang kedua, wala tad'u ala auladikum.
Jangan doa jelek kepada anak-anak kalian. Kamu ini memang bodoh, udah hafal-hafal. Beneran itu terjadi. Oh enggak nak, kamu anak soleh, kamu anak pinter, cerdas kamu, gini-gini. Insya Allah bakal terjadi. Yang ketiga, wala tat'u ala khadamikum. Jangan doa jelek kepada pembantu kalian. Kamu ini pembantu gini. Jangan. Yang terakhir, wala tat'u ala amwalikum. Jangan doa jelek kepada apa? Harta-harta kalian. Lagi dagang, ya namanya dagang ya. Kadang rame, kadang agak sepi, kadang laris, kadang belum laku. Dan ini enggak baru dagang setengah hari. Nggak payu ini barang saya, nggak payu beneran itu. Ketika dia bilang apa? Barang saya ini emang elek, sudah bakal payu, nggak payu beneran. Nggak payu beneran. Subhanallah ya. Dipercaya atau tidak, kayak mereka tadi itu yang menanam tanaman atau mereka yang membudidayakan biji-biji kopi, mereka sendiri punya pengalaman diantaranya yang membuat hasil panen mereka itu bagus dan melimpah apa? Mereka menganggap tanaman-tanaman tersebut sudah seperti anak-anak mereka sendiri. Menanam jagung disayang betul, dijaga, menanam padi, menanam biji kopi, seolah-olah seperti apa? Anaknya sendiri. Wallahu a'lam, itu kan pernah dibikin uji coba ya. Ada 2 macam tanaman, itu dikasih, yang satu dikasih kata-kata apa? Positif. Kamu ini tanaman yang indah, tanaman yang segar. Kamu tuh sangat bermanfaat untuk umat manusia. Yang satu lagi dicaci maki, kamu itu tanaman tidak ada manfaatnya, cuma jadi hama, gini. 2 tanaman jenis yang sama. Yang satu ini tumbuh dengan segar, dengan kata-kata positif, yang satu apa? Yang satu loyo. Itu makhluk hidup daripada apa? Daripada tumbuhan tanaman. Maka apa kiranya jika daripada umat manusia? Maka bahkan kata Nabi apa? Ala amwalikum, dari harta-harta kalian pun jangan doa jelek. Kenapa? Apa alasannya wahai Nabi? La tuwafiqu minallahi sa'atan. Sehingga jangan sampai kalian itu tepat waktu ngomong seperti itu pas menepati waktunya Allah, yang mana yas'alu fiha ata'an, ya kamu meminta kepada Allah dengan permintaan tersebut dari lewat ucapanmu, fayastajiba lakum, maka diijabah tadi. Atau kalau bahasa orang-orang dulu itu apa? Ada malaikat lewat, ya, ada wali lewat, biasanya kan gitu. Jangan ngomong gitu, nanti ada wali lewat, malaikat. Itu hadisnya Nabi, bukan wali lewat atau malaikat lewatnya ya. Hadisnya Nabi itu dari sisi apa? Jangan sampai pas kamu ngomong, memang kamu ini anak bodoh, tidak pinter-pinter. Pas itu ternyata waktu ijabahnya doa, gobul itu doa. Aduh, emang barang-barang saya ini jelek, tidak ada yang suka, tidak laku. Pas waktu ijabah, bangkrut beneran itu. Nauzubillah min dzalik. Itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti hadisnya dia hadis sahih dari Sayyidina Jabir. Pernah juga suatu ketika ada orang itu mengeluh kepada Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Dia mengeluh anak-anaknya ini nakal semuanya. Bilang, ya Sayyidina Abdullah bin Mubarak, saya ini punya anak nakal semua. Kenapa ya? Akhirnya ditanya, hal dauta alaih, kamu doain jelek enggak ke anak-anakmu? Dijawab, iya. Dulu nakal loh, kita doa macam-macam apa? Ya kamu ini anak setan, kamu anak ini. Kata beliau apa? Anta afsad tahu. Ya kamu sendiri yang merusak siapa? Anak-anakmu tadi itu, kamu sendiri. Jangan heran jadi ya, jangan heran. Kemudian Sayyid Muhammad menyatakan, fattaqullah ibadallah, maka bertakwalah wahai para hamba Allah. Jangan doakan anak-anak kalian kecuali doa bagus. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah akan memberikan kalian manfaat melewati. Allah akan memberi kalian manfaat lewat anak-anak kalian pada masa hidup kalian, bahkan setelah wafatnya kalian. Tidakkah Nabi SAW beliau bersabda apa? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Ketika manusia itu wafat, amalnya terputus, sudah tidak bisa sholat, sudah tidak bisa ngaji, sudah tidak bisa sedekah dia. Illa min salas, kecuali dari 3 ini.
dia masih berpeluang dapat amalan lagi. Apa itu? Shadaqatun jariyah, sedekah ke masjid, ke panti asuhan dan lain sebagainya. Wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat, dia mengajarkan ilmu, ilmunya disebar-sebar, dia dapat pahalanya juga. Dan yang terakhir adalah apa? Awaladun sholih yad'u, anak yang soleh yang masih mendoakan daripada orang tuanya. Dan ini adalah harapan setiap orang tua ketika mereka sudah ada di alamul barzakh. Ketika dia ada di alam kubur, siapa orang yang paling ditunggu doanya? Anak-anak mereka sendiri. Bisa dibayangin, kalau anak-anak mereka sendiri pun tidak mendoakan orang tuanya, betapa susah daripada orang tua tersebut. Maka dari itu betapa beruntungnya ketika orang tua berhasil menjadikan anaknya masih terikat hubungan dengannya walaupun di alam barzakh, sehingga terus mengirimkan doa, terus mengirimkan istighfar, terus mengirimkan bacaan Al-Quran. Itulah yang kemudian menjadi penyinar ya di alam kubur daripada orang tuanya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh, juga jadi anak-anak yang juga jadi orang-orang yang menjadi orang tua yang bisa dibahagiakan dan membahagiakan anak-anaknya kelak. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah di pembahasan berikutnya kita akan membahas kebalikannya. Kalau ini kan baktinya orang tua kepada anak, kita nggak terlepas daripada anak ya, kita terutama ini masih muda-muda, maka perlu rasanya kita bahas tentang betapa pentingnya berbakti kepada orang tua dan bahayanya durhaka dalam kacamata Islam. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau dibahas, monggo. Kalau ada yang belum wudhu, monggo.